Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ikhwani fillah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan satu rasa yang disebut dengan cinta. Rasa cinta pasti dimiliki oleh setiap insan yang bernyawa. Ketika cinta sudah berbicara, maka semua bisa menjadi nyata. Ketika cinta sudah berbicara, maka jiwa akan menjadi tergila-gila. Dan sengaja Allah memberikan rasa cinta pada setiap hambanya karena Allah telah menyatakan bahwa manusia adalah sebaik-baiknya makhluk. Dan Allah berikan manusia akal agar supaya mereka berfikir dan mampu membedakan antara dirinya sebagai manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Tentu kita sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna sadar dan berpikir tatkala Allah berikan kita rasa cinta, artinya apa? Agar dengan cinta kita mampu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cinta kita mampu untuk khusyuk dalam ibadah kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surah Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah yang namanya hakikat cinta. Dan tidak ada istilah jatuh di dalam cinta. Jika ada seseorang yang menyatakan kepada lawan jenisnya, aku jatuh cinta kepada kamu, lalu cinta itu tidak abadi dan sirna begitu saja, sehingga ia merasakan patah hati, ketahuilah bahwa hakikat jatuh itu memang sakit. Maka tidak heran jika ada seorang yang sakit patah hati sebab jatuh cinta. Dan bahkan dengan cinta membuat orang tergila-gila, sebagaimana kisah cintanya Qais ibnul Mulawwah yang masyhur dengan sebutan Majnun Laila. Dalam sebagian riwayat, padahal wanita tersebut tidak secantik yang kita bayangkan, namun begitu besarnya cintanya Majnun terhadap Laila, maka apa yang ada pada diri Laila semua menjadi indah. Oleh karenanya Majnun yang terkenal dengan syair-syair cintanya, bahkan ada satu syair yang dia ungkapkan, Amurru ala diyar diyar Layla, uqabbilu dal jidara wa dal jidara, wa ma hubbu diyara saghafna qalbi, walakin hubbu man sakana diyara. Aku melewati rumah Layla, kuciumi dinding demi dinding rumahnya. Bukan berarti rumah itu yang membuat hatiku tergila-gila, namun aku jatuh cinta kepada sang penghuni rumahnya, yaitu Laila. Begitu besarnya cintanya Majnun terhadap Laila, sehingga pada suatu ketika Qais atau Majnun ditanya oleh seseorang, kenapa engkau begitu cintanya terhadap Laila? Apa sih istimewanya Laila? Dibilang cantik pun tidak. Lalu Qais menjawab, karena engkau memandang dia dengan mata engkau sendiri. Coba apabila engkau memandang dia dengan mata saya, pasti engkau akan tergila-gila. Itulah jawaban daripada Qais.
Dan pada suatu kesempatan yang lain, keluarga Laila mengundang tetangga-tetangga sekitar rumahnya. Dan ketika itu semua tetangga pada hadir, termasuk juga Majnun. Ia ikut dalam antrian sambil memandang Laila yang sedang asik melayani tetamu-tetamu yang hadir. Dan ketika waktu giliran Majnun dilayani oleh Laila, tiba-tiba Laila menjatuhkan piring tersebut, sehingga tetamu undangan semuanya memfokuskan pandangannya terhadap kejadian tersebut. Lalu orang di sebelah Majnun berbisik, "Kenapa engkau selalu mengejar Laila? Sudah tahu dia tidak suka, benci terhadap kamu, namun kau masih mengharapkan cintanya Laila." Lalu Majnun menjawab, "Siapa bilang dia tidak suka sama saya? Itu buktinya dia mempermalukan kamu di depan umum." Lantas apa yang dijawab oleh Majnun? Justru ia menjatuhkan piring tersebut supaya ia bisa berlama-lama berpandangan dengan saya. Itulah jawaban Majnun. Apabila mata ini sudah senang terhadap sesuatu, maka mata tersebut akan buta, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, wa ainur ridha an kulli aibin kalilah walakin ainus suhud tusawi masawiyah. Apabila mata ini sudah senang terhadap sesuatu, maka mata tersebut akan buta. Semua menjadi indah di depan matanya, sebagaimana pandangan orang tua terhadap anaknya. Ketika kita melihat anak tersebut, anak itu biasa-biasa saja, tidak tampan, tidak cantik menurut pandangan manusia pada umumnya. Namun bagaimana orang tua ketika memandang anak tersebut? Ia berbeda pandangannya dengan kita. Tentunya orang tua pasti akan melihat indah tatkala memandang anak-anaknya. Kenapa? Karena ia memandang dengan mata cinta. Itulah ketika cinta sudah berbicara, maka semua menjadi indah. Begitu juga dengan kita, apabila kita menjadikan Allah segala-galanya bagi kita, maka pasti akan merasakan kenikmatan di dalam hati kita dalam beribadah. Dan sekarang tinggal bagaimana kita memupuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, sedikit kita belajar bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan cinta kepada keluarga-keluarganya dan kepada para sahabat-sahabatnya, yang mana cinta itu hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ketika cinta kepada Allah itu hadir di dalam hati seorang hamba, maka akan melahirkan cintanya kepada makhluk ciptaannya. Dan segala sesuatu yang kita cintai itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu itu akan kekal abadi, dan tidak hanya di dunia, bahkan terus bersambung di akhirat nanti. Ada satu hadis sahih yang datangnya dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Pada suatu waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan seorang bedui. Lalu Rasulullah ditanya oleh bedui tersebut, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Dengan pertanyaan tersebut, sahabat-sahabat Nabi yang ada di sekelilingnya semua terheran. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya kepada seorang bedui tersebut, "Ma'addatta laha?" Apa yang telah engkau siapkan untuk hari kiamat? Lalu seorang bedui itu kembali menjawab, "Ma'addattu laha bikatsiri siyamin wala salatin wala sadaqatin walakinni uhibbullah wa rasuluh." Tidaklah aku persiapkan untuk hari kiamat nanti dengan memperbanyak puasa, salat dan sedekah, akan tetapi aku persiapkan dengan kecintaanku kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Kalau begitu, engkau kelak akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Setelah mendengar sabda Nabi tersebut, Anas bin Malik pun berkata, "Fama farhana bi syai'in farhana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta." Tidaklah ada suatu kegembiraan yang dapat menggembirakanku melainkan kegembiraan setelah mendengar sabda Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Subhanallah, bayangkan bagaimana cintanya para sahabat-sahabat Nabi kepada Allah dan Rasulnya. Cintanya mereka ia persembahkan hanya kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kan kelak mereka akan berjumpa Allah bersama orang-orang yang mereka cintai. Bahkan Sayyidina Anas bin Malik setelah mendengar sabda Nabi tersebut, ia berkata, "Fa ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum wa illam a'mal a'malahum." Maka kalau begitu, aku cinta kepada Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar, Umar, dan saya harap saya bisa berkumpul bersama mereka kelak di akhirat, walaupun aku belum pernah melakukan amal soleh seperti mereka lakukan. Dan juga sebagaimana yang terdapat di dalam kisah-kisah Nabi, bahwa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita ketahui bahwa Sayyidina Umar adalah merupakan orang yang dulunya sangat benci terhadap Rasulullah dan sangat benci terhadap agama yang dibawa oleh Rasulullah. Kan tetapi subhanallah, setelah ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan beriktikad untuk meninggalkan agama kakek nenek moyangnya, ia menjadi orang di garda terdepan untuk membela agama Allah. Dan bahkan diriwayatkan di dalam sebuah hadis, yaitu dari sahabat Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun bi yadi Umar bin Khattab. Wa qala lahu Umar, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay' illa min nafsi." Wa qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La walladhi nafsi bi yadihi حتى أكون أحب إليك من نفسك." وقال له عمر، فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الآن يا عمر. Kami mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menggandeng tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau sangat aku cintai melebihi apapun selain diriku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak, demi yang jiwaku berada di tangannya, hingga aku sangat engkau cintai melebihi dirimu." Lalu Umar berkata kepada beliau, "Sungguh sekaranglah saatnya, demi Allah engkau sangat aku cintai melebihi diriku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sekarang engkau benar wahai Umar." Subhanallah, ikhwani fillah. Begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam menanamkan cinta terhadap para sahabat-sahabatnya. Dan bahkan di dalam riwayat lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk mendidik, mengajarkan anak-anak mereka tentang kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi, "Addibu auladakum ala 3 hisalin." Didiklah anak-anak kalian dengan 3 perkara. Hubbu nabiyukum, itu kecintaan terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahli baitih, dan yang kedua tentang kecintaan terhadap keluarga-keluarga Nabi. Dan yang ketiga, cinta membaca Al-Quran. Di dalam hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sahabat untuk mendidik, mengajarkan anak-anak mereka tentang kecintaan terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan kecintaannya kepada para sahabat-sahabatnya.
Kita kenal Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak mampu menyembunyikan kecintaannya terhadap Nabi. Sebagai bentuk ungkapan rasa cintanya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia infakkan seluruh hartanya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat terharu. Ia menangis, meneteskan air mata melihat pengorbanan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berkata, sungguh ia telah belanjakan hartanya sebelum Fathul Mekah untukku. Dulu ia sungguh kaya raya, ia tinggalkan itu semua karena Allah dan Rasulnya. Dan di riwayat yang lain disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah Nabi dan para sahabat, tatkala Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bersembunyi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di Gua Thur untuk menghindar dari kejaran orang-orang kafir Quraisy, yang mana sebelum mereka masuk ke dalam gua, Sayyidina Abu Bakar masuk terlebih dahulu untuk memastikan gua tersebut betul-betul aman. Itulah sebagai bentuk ikhtiram dan kecintaannya Sayyidina Abu Bakar terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia pastikan tempat persembunyiannya betul-betul aman dari binatang-binatang buas yang berbahaya. Kemudian Abu Bakar mempersilahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Gua Thur, dan di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam istirahat dan minta izin untuk tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar, dan Rasulullah pun tertidur pulas. Selang beberapa lama kemudian, Sayyidina Abu Bakar melihat seekor ular yang keluar dari lubang kecil. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun berusaha menutup lubang tersebut agar supaya ular tadi tidak menggigit tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan seketika ular berbisa itu menyambar menggigit pergelangan kaki Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar pun berusaha untuk menahan rasa sakit dari sengatan ular bisa tersebut agar Rasulullah yang tidur di pangkuannya tidak terganggu. Namun ia pun tak tahan merasakan sakitnya dari sengatan ular tadi. Dengan meneteskan air mata, sehingga tanpa ia sadari air mata itu pun jatuh mengenai pipi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah terbangun dari tidurnya, dan Rasulullah berkata, "Kenapa engkau hai Abu Bakar? Apakah engkau menyesal mengikuti perjalanan ini?" Sayyidina Abu Bakar pun menjawab, "Tidak wahai Rasulullah, saya ikhlas mengikuti engkau kemanapun." "Lantas kenapa engkau menangis?" tanya Rasulullah. Lalu Abu Bakar pun menjawab, "Seekor ular baru saja menyambar dan menggigit kakiku wahai Rasulullah, dan racunnya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku." Dan Rasulullah pun mengobati kaki Abu Bakar yang terkena sengatan ular tadi, dan dengan izin Allah seketika itu kaki Abu Bakar sembuh dan badannya pun pulih kembali. Subhanallah, itulah bukti kecintaan Sayyidina Abu Bakar terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya harta yang ia korbankan, melainkan nyawa ia korbankan demi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecintaan yang semisal ini yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk ditanamkan kepada anak-anak cucu mereka. Sehingga kan Sa'ad bin Abi Waqqas pernah berkata, "Kunna nu'allimu awladana baghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimuhum surata minal Qur'an." Kami ini, kata Sa'ad bin Waqqas, mendidik anak-anak kami tentang sejarah peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami mendidik mereka tentang surah daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Itulah upaya mereka untuk menanamkan kecintaannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak mereka. Begitu detailnya mereka mengajarkan anak-anak mereka, tidak hanya sekedar ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi juga mereka mengajarkan bagaimana cara berperangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melawan musuh, bagaimana cara memanah, bagaimana cara berkuda dan lain sebagainya. Sehingga kan ketika anak tersebut tumbuh dewasa
akan selalu mengenang perjuangan Rasulullah SAW dan menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan di dalam kehidupan mereka. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu. Ikhwani fillah, dan perintah yang kedua, cinta terhadap ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kepada ahlul bait merupakan bagian kecintaan terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana anjuran dari sahabat termulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Cinta kepada ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian kecintaan terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait merupakan keturunan suci Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memiliki ikatan nasab. Di dalam tubuh mereka ada tetesan darah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah keturunan Fatimah sampai hari kiamat. Demikian yang dijelaskan Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab, dan insyaallah kita akan jelaskan di kesempatan yang lain terkait pembahasan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada sebagian kelompok, jika ada orang ataupun ustadz yang membahas bercerita terkait Ahlul Bait atau keluarga-keluarga Nabi, itu dituduh Syiah. Oh, ini Syiah. Itulah tuduhan-tuduhan orang yang benci terhadap keluarga-keluarga Nabi. Mereka mengaku cinta terhadap Nabi, akan tetapi mereka benci terhadap keluarga Nabi. Kalaulah semua yang bercerita tentang keluarga Nabi itu Syiah, maka ulama ahlu sunnah itu semuanya Syiah. Imam Muslim jadi Syiah, Imam Bukhari jadi Syiah, semua menjadi Syiah. Maka ini perlu kajian khusus terkait pembahasan Ahlul Bait baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang jelas, bagaimana upaya kita untuk menghadirkan kecintaan kita ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Yang mana kecintaan kita terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keluarga-keluarganya tentu jelas melahirkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak mengajarkan kita tentang kebencian di dalam kebaikan, apalagi tentang syiar yang mengajak ke jalan Allah, terkecuali kepada mereka-mereka orang-orang kafir yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menentang ajaran Allah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddaa 'alal kuffari ruhama bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. Akan tetapi mereka ruhama bainahum, saling kasih mengasihi antar sesama mereka. Ikhwani fillah. Dan yang ketiga adalah hubbu qiraatul Quran, yaitu cinta membaca Al-Quran, yang mana Al-Quran ini adalah merupakan kalamullah, mukjizat yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Mustahil seseorang akan mampu membaca, mengkaji dan menghafal kalamullah tanpa menanamkan kecintaannya terlebih dahulu terhadap Al-Quran. Dan bisa kita pastikan orang-orang yang menghafal Al-Quran dan bahkan menguasai seluruh kandungan makna setiap ayat demi ayat, melainkan ia cinta terhadap Al-Quran. Sebab mustahil kalau orang yang tidak cinta terhadap Al-Quran mereka dapat membacanya, apalagi menghafal. Karenanya, kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menanamkan kecintaan ini terlebih dahulu? Sebab apabila cinta ini sudah hadir di dalam hati kita, maka segala sesuatu yang Allah perintahkan pasti kita akan melaksanakannya. Sebab apabila cinta ini sudah kita hadir di dalam hati kita masing-masing,
segala sesuatu yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita, pasti kita akan laksanakan. Tentu jelas ketika kecintaan kita terhadap Al-Quran, kecintaan kita terhadap keluarga-keluarga Nabi, kecintaan kita terhadap baginda Nabi Muhammad SAW sudah kita hadirkan, pasti akan lahir kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah, itulah makna hakikat cinta. Kalau cinta karena harta, harta pasti akan sirna. Cinta karena jabatan, jabatan pasti akan hilang. Cinta karena pekerjaan, pekerjaan tidak kekal. Maka apabila cinta terhadap sesuatu kita landaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan kekal dan abadi. Tidak hanya di dunia, bahkan bersambung di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang kelak akan bersama orang yang ia cintai. Di dalam hadis riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kelak yang akan mendapatkan payung perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana waktu itu tidak ada payung perlindungan melainkan payung Allah. Yang diantaranya wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karena Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang senantiasa memelihara anugerah yang Allah berikan berupa cinta ini, yaitu menjadi cinta yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintanya kita terhadap sesama, cintanya kita terhadap orang tua, cintanya kita terhadap istri, terhadap anak, saudara, kerabat, tetangga, serta kepada seluruh kaum muslimin dapat menumbuhkan cintanya kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu jelas cintanya kita kepada baginda Nabi Muhammad dapat menghadirkan cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, sebagaimana Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwani fillah, mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Dan terakhir, mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya kita senantiasa Allah berikan kita keistiqomahan dalam memelihara anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu berupa cinta. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah kami hamba yang senantiasa bersyukur atas karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Peliharalah jiwa kami, raga kami, mata kami, lisan kami, tangan kami, kaki kami, dan hati kami dari hal-hal yang tidak Engkau ridhoi. Ya Allah, Ya Tuhan kami, peliharalah hati kami dalam menggenggam anugerah cinta yang telah Engkau berikan kepada kami. Cinta kami kepada hamba-hamba-Mu senantiasa kami sandarkan hanya kepada-Mu semata. Dan cinta kami kepada Rasul-Mu Muhammad melebihi cintanya kami kepada keluarga-keluarga kami, dan bahkan melebihi cintanya kami kepada diri kami sendiri. Dan itu semua karena cintanya kami kepada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kumpulkanlah kami di surga-Mu nanti bersama orang-orang yang kami cintai dan bersama orang-orang yang Engkau cintai, minal anbiya was-suhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalika fadlun minallahi wa kafa billahi alima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.